Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Selamat siang menjelang sore untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang menonton video kelompok kami. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kami selaku kelompok 5 dapat menyelesaikan tugas perpajakan. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi inti dari mata kuliah hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madi Dularyasa dengan 21170511194 nomor urut 11. Di sini saya selaku moderator akan mengatur jalannya presentasi sekaligus menjadi presentator pertama, serta dua rekan saya. Yang pertama atas nama Komang Ayula Raswati dengan NIM 21170511189 nomor urut 6 sebagai presentator kedua. Kemudian yang terakhir atas nama Niputu Yunisa Fitri dengan NIM 21170512000 nomor urut 17 sebagai presentator ketiga. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23, yakni dengan dua subbab materi. Yang pertama adalah definisi PPh pasal 23, kemudian yang kedua adalah objek dan tarif PPh pasal 23. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti dari pembelajaran hari ini. Untuk presentator pertama, yakni saya sendiri, akan menjelaskan materi mengenai definisi PPh pasal 23 dan objek pemotongan PPh pasal 23. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. PPh pasal 23 dipotong atas subjek pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah objek dan tarif PPh pasal 23. Yang pertama adalah objek potongan PPh pasal 23. Adapun yang menjadi objek PPh pasal 23, yaitu yang pertama adalah dividen. Dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian yang kedua adalah bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian yang ketiga adalah royalti. Kemudian yang keempat adalah hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang kelima adalah sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Baik, sekian pemaparan materi yang saya bawakan mengenai definisi PPh pasal 23 dan objek pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yakni pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23 yang akan dibawakan oleh presentator kedua, yakni Niputu Yunisa Fitri. Untuk presentator kedua, waktu dan tempat dipersilakan memaparkan materi yang akan dibawakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi, yaitu pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kulster Perpajakan dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah: yang pertama, penghasilan yang dibayar atau tertuang pada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari luar negeri dan diinvestasikan di Indonesia dengan jangka tertentu dengan ketentuan minimal 30% dari laba setelah pajak. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan pajak usaha milik daerah dari wajib pajak badan yang menerima dividen sepanjang dividen diterima dari perusahaan dalam negeri. Yang keempat, dividen yang diterima oleh pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dan keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat bagus dari presentator kedua mengenai pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tarif PPh pasal 23 yang akan dibawakan oleh presentator ketiga, yakni Komang Ayu Laraswati. Untuk presentator ketiga dipersilakan memaparkan materi yang akan dibawakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi mengenai tarif PPh pasal 23. Adapun besarnya tarif PPh pasal 23 adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas 1. Dividen. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan Pasal 11 Pasal 4 Ayat 3 huruf F angka disebutkan bahwa dividen yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% adalah atas dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan saham kurang dari 30% ataupun lebih dari 30% yang tidak diinvestasikan di Indonesia. Yang kedua, bunga. Adapun bunga yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian, adapun besarnya tarif PPh pasal 23 yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas yang pertama, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 yaitu atas tanah dan bangunan. Yang kedua, imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, jasa lain terdiri dari jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, dan astentasi laporan keuangan, jasa perancang, jasa pengeboran di bidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara atau keagenan, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kondustrian Sentral Efek Indonesia, dan Keriling Penjaminan Efek Indonesia. Kemudian jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh
EI. Kemudian jasa pengisian suara atau sulis suara, kemudian jasa mixing film, kemudian jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan serta pemeliharaan dan perbaikan. Yang terakhir yaitu jasa instalasi atau pemasangan mesin peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel. Kemudian jasa perawatan perbaikan pemeliharaan mesin, peralatan, dan listrik. Jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, dan yang terakhir yaitu jasa catering atau tata boga. Dalam hal ini, pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat baik dari presentator ketiga tadi mengenai tarif PPh pasal 23. Demikianlah penjelasan mengenai materi pajak penghasilan pasal 23 atau disingkat dengan PPh pasal 23 yang dibawakan oleh kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, namun akan berlangsung di WA Group pada hari Selasa 29 Maret 2022. Sekian presentasi tentang materi pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 yang bisa kami berikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak dosen, kami selaku kelompok 5 meminta maaf untuk hal tersebut. Akhir kata, saya tutup dengan jalan-jalan ke Kintamani. Saya akhiri presentasi dengan para santri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam hormat.